Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Meranti TV. Kita kali ini kedatangan bintang bintang tamu yang luar biasa, yaitu orang nomor satu di Desa Pugu dengan Bapak Rudi sebagai kepala desa yang terpilih pada bulan November 2021 kemarin, Pak, ya. Ya nih Pak, kita akan bincang-bincang terkait program-program yang sudah terlaksana selama 1 tahun lebih menjabat, Pak, ya. Apa saja sih Pak, program-program yang sudah terlaksana? Untuk program yang sudah kita laksanakan dan sudah kita jalankan pada periode pertama, tahun pertama di periode Mhm, saya itu memang masih standar-standar saja. mhm, Artinya dalam sistem pengelolaan kita juga masih, mengikuti alur yang sudah berjalan, artinya mhm, tinggal melanjutkan. Cuman ada beberapa yang memang, kami mulai menargetkan, mhm, yaitu sesuai dengan visi dan misi saya waktu ingin mencalonkan, yaitu Desa Pugu ini di 4 dusun yang ada di Desa Pugu itu paling tidak sudah bisa dilintasi oleh roda 4. mhm, Bukan lagi berbicara tentang roda 2 yang melintasi iya, Desa Pugu. Artinya program yang memang sudah kita laksanakan terutamanya di infrastruktur, yang mana infrastruktur itu udah terbangun di dusun Meranti. Kemarin mhm, tuh ada satu paket jalan dalam pelebaran jalan selebar 3 meter, mhm, terus ada juga yang kita laksanakan di dusun Beringin, itu ada jalan infrastruktur juga, mhm, dan yang sekarang ini baru kita laksanakan Desember kemarin, yaitu pelebaran pembuatan, jalan tanggul yang menggunakan ekskavator, dan itu adalah akan menjadi akses masuknya roda 4 di dusun Beringin ke depannya. mhm, Itu berkisar panjangnya kurang lebih 900 meter dan mhm, alhamdulillah sekarang udah terlaksana, mhm. dan itu akan menjadi, tadi saya bilang bahwa akan menjadi akses utama roda 4 masuk ke dusun Beringin. Oh, akses pertama ya? Iya, karena untuk di dusun Meranti ini alhamdulillah sampai pesantren ini pun roda 4 udah bisa masuk walaupun memang jalannya masih Mhm, bergelombang, yang iya. berlobang-lobang. Nah, itulah kondisi infrastruktur. Iya. Terus ada juga yang sudah kita laksanakan tuh di ini, di bidang, eee, apa namanya, kesehatan, Covid. Bidang Nah, kesehatan. COVID-19 kita kemarin juga, berhasil untuk membangun posko Covid Posko yang ya? besarnya itu lebar kurang lebih 5 dan panjang 6 meter, dan Mhm, alhamdulillah udah berdiri, mhm, dan juga itu akan menjadi tempat untuk apa namanya, ketika ada permasalahan kesehatan yang mhm. terkait dengan Covid, insya Allah kita bisa, evakuasi di situ. Nah, Oh, itu. sudah ada Jadi pada. tepatnya itu berdampingan dengan kantor desa Pugu di Dusun Beringin. Nah, bagus sekali nih pemirsa bagi masyarakat yang punya keluhan, ini hanya kesehatan terkait Covid atau yang lainnya juga bisa nih, Pak? Nah, untuk, program yang sudah kita laksanakan itu Mhm, sementara ini masih di 2022 kemarin mhm, kita baru membangun poskonya, mhm, sekaligus obat-obatnya juga ada, mungkin mhm, ada nanti masyarakat yang terkait itu, mhm, ya cuman, tidak terlalu banyak juga, terbatas juga mhm, obat-obat ya yang kita terbatas. sediakan itu tersedia di posko Covid, dan juga kedepannya kita juga akan menyediakan ini, apa namanya tuh, eee, tempat, apa namanya, tempat tidur Tempat orang tidur. sakit. Nah, sekaligus Oh, itu rencana kami ke depan tuh kalau jalan kita udah lebar, kan saya juga memprihatinkan kepada masyarakat yang sebelumnya ketika mereka dalam keadaan sakit, ingin mhm, melahirkan dan lain sebagainya dan butuh untuk dibawa ke rumah sakit, mhm, itu sangat memprihatinkan mhm, karena harus digotong. mhm, betul, Digotong rame-rame, iya, dipikul rame-rame pakai sarung. Maka 2023 ini kita anggarkan kayak roda tempat tidur mhm, di rumah sakit itu mungkin insya Allah tempat itu ketika ada orang yang membutuhkan untuk dibawa ke lokasi mobil, mhm, nah itu insya Allah masih bisa, nggak dipikul lagi, kita mhm, masukkan ke roda itu, kita dorong saja. mhm, Insya Allah itu 2023 kita udah alokasikan mmm. dananya untuk anggaran itu.
Iya, sangat vertikal sekali ya pemirsa, mulai dari awalnya perbaikan di infrastruktur Iya, agar roda 4 bisa masuk ke daerah kita karena memang, roda 4 bisa masuk cuman, melalui jalan sawit ya milik iya, perusahaan iya, gitu kan. Kemudian dengan adanya, posko Covid dan juga tempat tidur yang, untuk mengangkut, pasien gitu pasti. kan, karena memang pemirsa, perlu diketahui di desa kami itu memang termasuk pelosok dan juga kalau misalkan ada orang sakit mau melahirkan itu, dari rumah itu harus digotong untuk ke Iya, tepian sungai ya, betul pakai betul. speed ya. Iya, Nah, nantinya tuh kepala desa akan, mengadakan barang atau fasilitas untuk, eee, orang-orang yang akan iya, melahirkan agar, tidak gotong royong lagi dipikul nih pemirsa. iya. Ya memang Kemudian ada lagi nggak sih Pak, selanjutnya selain posko-posko kesehatan, tadi infrastruktur juga udah, di dalam masa 1 tahun nih, saya rasa udah cukup pesat sih ya Pak, ada 3 infrastruktur yang udah diperbaiki. ya memang untuk di 2022 awal 1 tahun saya menjabat itu memang Mhm, tidak terlalu banyak pencapaian yang sudah dicapai, artinya mhm, tidak terlalu signifikan. Namun mhm, dalam segi pelayanan memang kami mhm, utamakan juga. mhm, Jadi artinya di kantor desa kita selalu menyiapkan pelayanan seluruh perangkat desa mhm, selalu standby di kantor desa standby. mulai dari jam kerja jam 8 sampai Mhm, jam 2 sampai jam 3 sore, mhm, dan para perangkat desa itu selalu siap melayani masyarakat yang butuh pelayanan. mhm, Artinya kita itu lebih mengutamakan yang urgen di desa yaitu pelayanan masyarakat. pelayanan, iya. Artinya di luar itu apabila ada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan yang urgen dalam Mhm, artian mendesak itu juga kita menyediakan pelayanan di rumah. iya, Artinya kita udah memetakan wilayah yang dusun beringin siapa, dusun mhm, meranti siapa, limau siapa, karet mhm, siapa, udah kita siapkan orang-orangnya. Namun perlu digarisbawahi pelayanan iya, itu hanya orang-orang yang memang urgen. yang memang Nah, urgent. tetapi ketika tidak urgen ya Mhm. kami persilakan untuk datang ke kantor desa. Oh, Nah, iya untuk iya. terkait tadi masalah infrastruktur memang perencanaan yang sudah saya tadi sampaikan bahwasanya Desa Tugu itu sudah tidak berbicara tentang roda 2 lagi. Mhm, Jadi sebelum akses roda 4 masuk dari jalur, Ampera mhm, Durian sampai ke Pasapiang nantinya, mhm, mudah-mudahan itu sampai ya. mhm, Dan kita di sini di desa itu sudah mempersiapkan itu. mhm, Artinya mulai sekarang kita udah mempersiapkan itu, walaupun akses utama kita sekarang untuk roda 4 untuk, jalur apa, untuk menuju ke kota, mhm, nah itu melalui jalan perusahaan NJP yang mhm. ada di desa kita ini. Dan alhamdulillah untuk di Meranti kan udah merasakan dampak itu kan, Iya, dan desa apa, dusun Beringin insyaallah untuk ke depannya. iya, jadi supaya Luar merata ya gitu, Pak, seluruh ya. merata. Terus terkait tadi yang bicara tentang kesehatan ya, ini Mhm. loncat-loncat nih. Jadi bicara tentang kesehatan itu memang, untuk ambulan desa memang kita belum memiliki ambulan desa, Mhm, namun untuk sementara memang saya sudah apa, memiliki mobil pribadi, mhm, dan artinya dengan mobil yang saya miliki itu saya sudah menginfokan ke seluruh masyarakat mhm, apabila itu kebutuhan sosial untuk orang sakit mhm. atau kebutuhan-kebutuhan sosial seperti menjemput kiai pengajian dan lain Mhm. sebagainya, saya mempersilahkan untuk menggunakan Wah, fasilitas itu. wah, Dan alhamdulillah sih selama ini banyak warga yang memang sudah iya iya menggunakan iya. itu. I Namun untuk 2023 ini mhm. kita insya Allah sudah memiliki ambulan, tapi ambulan Tahun 2023. laut. Nah, kita memperhatikan Pakai speed ya? kawan masyarakat yang ada di dusun Limau dengan dusun Karet. Memang Mmm, kebetulan yang dusun Limau dan Karet kan untuk akses mobil memang masih susah, agak susah, makanya kita memprioritaskan itu. mhm. Jadi insya Allah 2023 kalau tidak ada halangan, kita akan memiliki ambulan speed jalur air, Jalur ya air, iya. 2023. Wah, ini nih pejabat yang luar biasa sih ya, karena biasanya kan pejabat itu kan menggunakan fasilitas dari pemerintah, menggunakan mobil dinas, ini malah mobil pribadinya untuk masyarakat diikhlaskan untuk digunakan untuk keperluan yang urgent, untuk pelayanan masyarakat yang, ingin ke kota dan tidak ada fasilitas kendaraan roda 4 gitu, Pak, ya, luar Iya, biasa sekali. Kemudian, selain, fasilitas untuk masyarakat nih, secara ekonomi gitu ada nggak sih, Pak, kayak BUMDes misalkan? nah untuk BUMDes itu memang kita udah
menyelesaikan badan hukumnya itu kemarin Mhm. 2022, namun, dengan keterbatasan anggaran, jadi Mhm. kita itu masih belum mampu untuk mengeluarkan BUMDes, cuman Mhm. 2024 lah mungkin kita untuk mengelola BUMDes tuh, kita dulu kita lebih melirik Mhm. apa yang mau kita kelola, Mhm. dibanding nanti kita udah menyiapkan dananya, udah Mhm. kita anggarkan, namun untuk pengelolaannya kita masih bingung Masih kan. bingung. Nah, ujung-ujung nanti anggarannya terkucur, hasilnya Mhm. tidak ada. Iya, Artinya betul. saya ingin merencanakan secara matang dulu, Mhm. ketika perencanaan sudah matang, terus bisnis apa yang mau kita lirik supaya penghasilan income desa itu bisa bertambah ada gitu Mhm. istilahnya, ya Mhm. barulah insyaallah kami akan anggarkan di BUMDes. Nah, Mhm. namun untuk menunjang perekonomian masyarakat untuk sementara ini memang kita belum begitu nampak ya, baru 1 tahun nih. Cuman kami itu desa waktu 2022 kemarin dapat program dari BRG Mhm. yaitu pertanian. Pertanian. Nah, yang mana pertanian itu udah kita kelola, lokasinya itu ada di Dusun Dingin, Mhm. dan pertanian itu memang saya sengaja untuk dijadikan bahan percontohan. Mhm. Artinya ketika pertanian itu sukses, insya Allah 2023 ini saya juga meninggalkan pertanian. Mhm. Artinya nanti di situ akan menjadi contoh masyarakat untuk menstimulus masyarakat Mhm. supaya ingin bertani. Ya, Oh, itu ya. stimulusnya. Jenis pertanian apa tuh, Pak? Padi atau sawit? Untuk pertanian yang sudah kami garap ini adalah semangka dengan cabai. Oh, semangka dengan cabe Iya, ya? semangka dengan cabai, dan itu udah udah tumbuh, tinggal kita Mhm. perawatan. Cuman kemarin kan ada kendala sedikit. Awal-awal kita pembenihan kena banjir, jadi Mhm, diulang iya. lagi. Setelah diulang, benih udah tumbuh, ditanam kena panas. Tapi jadi hasilnya belum maksimal, makanya kita ini mau mau ini lagi, apa Mhm. itu, eee, menanam kembali, Mhm. membenih kembali, Iya. itu. Memang cuaca akhir-akhir ini, kurang bagus ya, Pak. Kadang Iya, hujan kurang lebat, hujan kadang ini. kayak hari ini panas Iya, sekali gitu betul. ya, memang kurang ini. Ya, jadi seperti itu pemirsa, sebenarnya itu dari desa itu sudah Betul. direncanakan, dianggarkan. Nah, kadang nih masyarakat nih ada desas-desus, "Oh, nggak ada program begini begitu." Iya, Hadirnya beliau di podcast ini memperjelas kepada masyarakat nih, ternyata, oh programnya ada loh, dan rencananya itu sangat matang sekali, Pak, ya. betul. Anggaran di tahun 2023 nanti BUMDes akan berjalan dan, fasilitas ambulans juga akan direncanakan, Iya. seperti itu, Pak, ya. Ya, untuk ambulan speed udah direncanakan, insyaallah Mhm, tinggal eksekusi. iya. Untuk ambulan yang jalur Darat? jalur darat, Mhm. kami targetkan tuh paling selambat-lambatnya 2024 lah gitu. Nah, Mhm. artinya persiapan infrastrukturnya udah ada, Mhm. tinggal kita, menyiapkan ambulannya. Iya. Mohon doanya lah, mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Amin, ya karena Ya. memang kunci utamanya sih infrastruktur, Iya, Pak, iya, ya. infrastruktur. Nanti, terkait kesehatan juga masalahnya di infrastruktur, Iya, kemudian di BUMDes juga hasil iya, pertanian yang akan diangkut ke kota juga kan iya. masalahnya di infrastruktur juga kan nantinya Nah, kan? itulah memang, yang menjadi program prioritas itu sebenarnya Mhm. kan kita infrastruktur. Ya, artinya Mhm. ketika infrastrukturnya udah meningkat, sudah nyaman, Mhm. semua yang ada itu akan ikut, Lebih mudah. artinya lebih mudah, artinya Mhm. dalam segi ekonomi, Mhm. terus, sosial, pendidikan, kesehatan juga akan lebih meningkat, Mhm. pelayanan atau dalam pengelolaan ekonomi. Mhm. Kenapa? Karena ketika infrastrukturnya bagus, kos, eee, apa, Mhm. perjalanannya itu akan lebih murah, Mhm. gitu. Betul sekali. Jadi Terus, nanti adanya BUMDes juga akan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar juga, Pak, ya? nah, untuk BUMDes itu memang, belum kita lirik ya, belum Mhm. kita lirik, usaha apa yang akan kita kelola, cuman Mhm. ada gambaran saja nih. Mhm. Memang komoditi yang ada di Desa Kuku ini kan sawit. Oh, sawit, iya. Artinya kalau kita memang ada kemampuan, pengenlah kita nanti melalui BUMDes itu pengen menjadi, namanya ya, mengambil, eee, panen masyarakat yang ada di sini. Artinya lebih Mhm. meningkatkan hargalah mungkinlah, karena Mhm. kan mungkin nggak terlalu transportasi nggak terlalu jauh, mungkin Mhm. harapan Betul. juga kita nggak terlalu ngambil banyak Oh, iya untung, nah betul. demi untuk masyarakat. Cuman Mhm. itu masih masih menjadi
perencanaan. Kalau memang Mhm. itu nanti memungkinkan, bisa saja nanti BUMDes itu bisa ke Mmm. program di situ. Iya, karena memang, mayoritas di, desa Pugu ini semuanya Mhm. memiliki sawit sendiri, Pak, Iya, ya. kayak menjadi komoditi kan yang awalnya dari sawit, dari pohon Karet. karet menjadi Mhm. sawit. Cuman tak terlepas dari itu, tadi yang sudah saya sampaikan bahwasannya selain dari sawit dan karet, Mhm. artinya tidak cukup di situ, Mhm. artinya masih banyak pertanian yang masih bisa dikelola di Nah, Desa Pugu iya. tadi. Makanya dari tadi mudah-mudahan ya yang menjadi percontohan Mhm. semangka dengan cabai ini Mhm. sukses. Iya. Nah, ketika sukses, kami akan menyediakan anggaran Mhm. itu semampu kita. Iya. Artinya meng-cover masyarakat yang ingin bertani, tinggal siapkan kelompoknya, lahannya di mana, insya Mhm. Allah kita bisa bantu itu. Mmm, iya. Cuman itulah pengelolaannya memang harus terkontrol dari desa supaya Mhm. mendapatkan hasil kan, Iya, betul sekali. supaya mendapatkan hasil. Nah Kar itulah untuk memang, di desa kan masih kayak monoton aja gitu iya, kan, ada yang masih karet-karet ja, ada yang sawit-sawit ja, iya, gitu kan. Jadi, diperkenalkan pertanian harus iya, baru gitu, memang Pak, harus ya. itu. Itulah Mhm. memang ya mohon maaf, yang namanya juga di desa kan, artinya Mhm. kan ya mohon maaf lah dengan tanda kutip kan mungkin pengalaman, terus mereka juga perlu dibimbing, Iya. diberikan pancingan, stimulus lah Mhm. supaya mereka tuh tertarik. Mhm. Karena ketika ada satu orang nanam padi berhasil, orang kan berbondong-bondong menanam padi semua kan. Iya, betul. Sama dulunya kan orang nggak mau sawit kan. Mhm. Ketika sawitnya udah berjalan, banyak orang hasil di situ. Mhm. Sekarang orang rame-rame Rame-rame. tebang pohon karetnya dirubah Mhm. menjadi sawit. Sawit. Nah, itu makanya mudah-mudahan nanti kalau semangka ini berhasil, cabai berhasil, masyarakat juga akan seperti itu. Ah, saya mau Iya. nanam semangka aja. Tuh, Suka ikut-ikutan ya ya. suka ikut-ikutan. Ya karena Dan memang memang juga kemarin kita juga mendapatkan bantuan bibit cabai dari mhm. kabupaten. Cuman itu nggak terlalu banyak lah. Ya, Mhm. cuman itu mungkin nanti itu untuk sekarang pengelolaan itu memang kami fokuskan di ibu-ibu PKK. Ibu-ibu Nah, PKK. ibu-ibu PKK ketika nanti pembeniannya udah berhasil, bibitnya udah bagus, mungkin nanti orang-orang akan mendapatkan itulah insya Allah. Mhm. Tapi mungkin nggak semua orang yang akan Mhm. mendapatkan itu karena memang jumlahnya juga terbatas kan. Mhm. Cuman kami itu kan jadi ada sih rencana ke depan nanti Mhm. itu mudah-mudahan itu bisa tercapai entah di 2024 atau 2025 di pertanian lah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu ada rencana memang satu rumah saya pengen tuh kasih minimal lah 2 pohon cabe gitu. Oh, satu rumah. Satu rumah 2 pohon cabe yang Mhm. sudah numbuh tinggal mereka rawat sendiri. Mhm. Artinya nanti tinggal mereka petik sendiri, Mhm. masukkan ke plastik, kita dijual gitu. Dijual. Nah, dijual nanti ada yang ngambil, kita bantu jual. Nanti hasilnya Mhm. berapa itu akan menjadi perencanaan kami. Wah. Artinya apa? Di desa ini kan lahan yang luasnya luar biasa kan. Iya. Tapi kenapa orang kampung tuh harus beli cabe? Betul Kan itu, sekali. terus sayur lagi kan. Banyak lahan nganggur di sini Mhm. kan. Kenapa orang kampung kok harus beli sayur? Padahal kalau kita itu mohon maaf lah, kayak pucuk ubi, Mhm. terus pakis dan lain sebagainya, ataupun mau nanam kangkung itu dilempar aja insya Allah tumbuh gitu. Tumbuh. Iya, maka kadang saya berpikir masa punya lahan yang luas, Mhm. tapi aja kita harus beli. Itu yang menjadi pemikiran saya bagaimana untuk menstimulus masyarakat tuh. Mhm. Itu tadi insya Allah lah nanti ke depannya tuh saya mau coba pancing nih, Iya. kasih rangsangan mereka Mhm. dengan bibit disimpan depan rumahnya, mereka Mhm. bisa menikmati, pada akhirnya mereka akan tertarik gitu, oh Dan ternyata terbiasa gitu dan kan. terbiasa, artinya Mhm. tidak perlu beli lagi, minimal walaupun tidak menjual, tapi tidak Tidak membeli membeli gitu, bisa gitu. mengirit dari satu bahan pokok, ya itu bisa istilah meminimalisir Lumayan lah kan. ekonomi kan, lebih ekonomis. Dan itu gratis nanti tuh, Pak? Insya Allah gratis itu, Gratis ya. insya Nanti, Allah gratis. setiap rumah nih akan mendapatkan bibit Iya cabai insya Allah, gratis dari kepala desa kita iya nih. Insya Allah doakan ya. iya. Nah itu tadi pemirsa, bincang-bincang kita dengan kepala desa yang, programnya sudah sangat matang, beberapa juga udah berjalan gitu, Pak, ya. Tinggal ditunggu saja oleh masyarakat bagaimana hasil dari sektor infrastrukturnya, ekonomi, dan juga bidang kesehatan. Semua sudah terencana dengan baik. Kita doakan semoga kepemimpinan beliau bisa Amin berjalan amin. dengan lancar dan juga,
Desa Pugu lebih berkembang lagi. Amin. Itu saja, bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like, akun YouTube kita. Bapak juga follow ya? Insyaallah, Oke, siap. jangan lupa ditonton nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.